Hai gengs, di video kali ini saya akan membuat bolu pandan santan. Tonton sampai habis videonya ya, karena nanti saya juga akan menyelipkan beberapa trik untuk membuat bolu yang lembut dan mengembang dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan ya teman-teman. Untuk bahan keringnya, di sini ada terigu protein rendah dan susu bubuk, kemudian saya tambahkan dengan baking powder. Di wadah yang lain ada telur, SP kalau teman-teman mau pakai ovalet juga boleh, kemudian gula pasir. Nah, ketiga bahan ini kemudian akan saya mixer, saya kocok hingga adonannya berubah menjadi putih, kental, dan berjejak. Tahap ini menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan bolu yang mengembang dengan baik. Jadi, teman-teman harus memastikan bahwa adonannya dikocok sampai benar-benar putih, kental, dan berjejak. Seperti apa untuk mengetahui apakah adonannya sudah putih, kental, dan berjejak? Seperti ini ya teman-teman, kalau diangkat, adonannya akan turun secara perlahan dan masih meninggalkan jejak. Setelah ini, masukkan bahan kering yang tadi dengan cara diayak dan secara bertahap. Ini saya masukkan setengah bagian dulu. Setelah itu, aduk-aduk seperti ini supaya nanti kalau di mixer tepungnya tidak berterbangan. Kemudian gunakan speed yang paling kecil, paling rendah, dan mixer sebentar saja. Untuk kali ini cukup asal rata ya, tidak perlu sampai benar-benar rata. Seperti ini sudah cukup, kemudian tambahkan setengah adonan yang terakhir. Tetap dengan cara diayak ya teman-teman. Setelah itu, mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah. Kalau teman-teman mau mengaduk menggunakan spatula juga tidak apa-apa ya. Diaduknya juga cukup sampai adonannya asal rata. Tidak perlu semuanya tercampur rata dengan baik. Kenapa begitu? Karena nanti kita masih akan menambahkan bahan yang lainnya dan masih perlu untuk mengaduk. Jadi, jangan berlebihan dalam mengaduk untuk menghasilkan kue yang mengembang dengan baik. Setelah itu, tambahkan santan kental. Di sini saya menggunakan 1 saset santan instan teman-teman ya. Ini setara dengan 65 ml. Kemudian tambahkan mentega yang sudah dicairkan dan pasta pandan. Kalau misalnya mentega ini mau diganti dengan margarin juga boleh ya. Kemudian dengan menggunakan spatula, saya akan mengaduk balik adonan ini. Kali ini sampai semua adonannya tercampur dengan rata. Nah, kadang-kadang kue itu gagal atau tidak mengembang dengan baik atau menjadi bantat karena pada saat mengaduk balik seperti ini, adonannya tidak tercampur dengan rata. Jadi, teman-teman, aduk balik secara perlahan dan pastikan tidak ada mentega yang mengendap di dasar mangkok. Hasil akhirnya, adonannya harus tetap kental seperti ini ya. Kemudian, ini opsional aja ya teman-teman. Saya sisihkan sekitar 3 sendok makan, ini untuk membuat motif nanti di atasnya. Tapi ini opsional, kalau teman-teman tidak mau, boleh langsung dituang semua adonannya ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang dengan ukuran 24 cm. Jangan lupa dihentak-hentakkan terlebih dahulu ya. Nah, ini yang tadi 3 sendok makan, saya tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta coklat, aduk rata hingga tercampur, kemudian tuang di atasnya untuk membuat motif. Setelah itu, gunakan sumpit atau tusuk sate untuk membuat motifnya. Kemudian, panggang selama 30-35 menit, suhu 180 derajat
dengan api atas bawah. Jangan lupa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah 35 menit, nah, bolu pandannya sudah jadi teman-teman. Akan saya tunggu dingin dulu ya sebelum saya potong-potong. Bolu pandan ini teksturnya padat ya teman-teman. Rasanya sangat lembut dan perpaduan dari santan, pandan, dan susu bubuk membuat bolu ini rasanya sangat istimewa. Teman-teman boleh coba ya. Ini tadi karena saya menggunakan pasta coklat, jadi di dalamnya ada motif atau corak coklat seperti ini. Lembut sekali teman-teman. Rasanya gurih, manis, dan aroma pandan serta santan dan susu bubuknya itu yang paling juara banget. Resep ini saya rekomendasikan untuk teman-teman boleh coba di dapur masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Simple kan ya teman-teman untuk membuatnya. Kalau diikuti step by stepnya dengan baik, pasti akan berhasil membuat bolu yang enak dan tetap lembut seperti ini. Silakan dicoba resepnya ya. Dan terima kasih sudah menemani saya di video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya dan bye-bye.